Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Siti Jamilah SPD SD, mentor di Tilok SD Negeri 01 Rangdongkal Angkatan 22, yang kami sayangi dan kami banggakan, para peserta Tilok P3K Angkatan 22. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang sangat penting bagi kita, yaitu seminar laporan orientasi pengenalan dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2023. Pada seminar kali ini saya akan membagikan praktek baik tentang peningkatan keterampilan literasi dengan metode membaca estafet bagi siswa kelas 4 SD Negeri 01 Rangdongkal yang akan dipersembahkan oleh saya, Kirno SPD Angkatan 22 Tilok SD Negeri 01 Rangdongkal. Latar belakang yang saya ambil dari kegiatan pendekatan ini yaitu dulu di awal tahun 2022-2023 setiap guru diharapkan untuk melakukan kegiatan diagnosis awal. Diagnosis awal masuk dalam penilaian atau asesmen formatif. Bisa diperoleh dari data di kelas sebelumnya, bisa juga diperoleh dari data pada saat kita mengajar. Yang saya lakukan yang pertama adalah bertanya dulu tentang data di kelas sebelumnya kepada guru kelas 3 tentang siapa-siapa saja, kemampuan bagaimana yang harus ditingkatkan di kelas 4. Kemudian melalui kegiatan yang saya lakukan yaitu menguji setiap individu dengan metode membaca dalam waktu tertentu kepada anak dengan kesempatan yang sama. Nah, dari situ dapat kita peroleh data sebagai berikut. Dari 34 siswa yang dilakukan asesmen formatif, didapatkan data sebagai berikut. Jumlah anak 6 itu memperoleh hasil kecepatan membaca itu masih tahap mengeja kata. Jadi pada saat dia membaca itu dalam hati itu membaca lalu baru mengucapkan, sehingga lambat sekali waktu yang bisa kita peroleh. Dan di sini akibatnya adalah pemahaman bacaannya sangat rendah. Jadi dia tidak memahami isi bacaan, masih memahami kata. 12 anak membacanya lancar, tetapi lambat sekali. Sehingga masih sama, kemampuannya adalah dia tidak ada pemahaman isi baca. Kemudian 10 anak membacanya sedang. Dari 10 anak yang membaca sedang ini, mereka tahap pemahaman bacaannya menengah. Kadang benar, kadang tidak, kadang keliru. Sementara ada 6 anak yang membacanya cepat dan ini paham isi bacaan. Nah, berdasarkan data tersebut terlihat bahwa keterampilan siswa kelas 4 SD Negeri 01 Rangdongkal sangat rendah. Kesimpulannya seperti itu. Dari mana bisa kita peroleh kesimpulan? Sebanyak 28 siswa atau sekitar 82,35% itu memiliki pemahaman yang rendah terhadap isi bacaan. Sementara hanya 6 siswa atau 17,65% yang sudah memiliki pemahaman yang baik, namun masih perlu bimbingan. Dari data tersebut, maka perlu ada sebuah tindakan untuk dapat meningkatkan keterampilan literasi siswa kelas 4 SD Negeri 01 Rangdongkal. Sebelum kita membahas tentang metode yang saya pakai, yaitu metode membaca estafet, tentunya kita perlu mengerti dulu apa sih arti literasi supaya kita dapat paham keterampilan literasi bagaimana yang diukur. Saya ambil satu pengertian dari banyak pengertian. Yang saya ambil di sini adalah pengertian menurut UNESCO dan dari PBB bahwa literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata, terutama dalam membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks didapat oleh dan dari siapa. Di sini saya fokus pada pemahamannya. Kenapa saya fokus pada pemahamannya? Kalau anak sudah paham tentang literasi, maka diterapkan ke materi apapun, maka dia akan mampu menguasai dari isi materi yang dibahas tersebut. Apalagi dalam era globalisasi sekarang ini, di mana arus informasi semakin deras, cetak dari mulut ke mulut,
media sosial yang sangat masif, bahkan ini sudah semakin berkembang dan mendunia. Anak-anak kita sudah paham akan itu. Nah, gerakan literasi informasi ini menjadi sangat penting bagi individu dan kelompok masyarakat, terutama bagi anak didik kita di kelas. Setelah kita memahami latar belakang, kita memahami langkah-langkah diagnosis awal, kita akan mengidentifikasi isu yang akan saya angkat dalam materi kali ini. Ternyata isu yang akan saya angkat adalah masih rendahnya keterampilan literasi siswa kelas 4 di SD Negeri 01 Randu Dongkal. Untuk bisa mengatasi isu tadi, maka saya mengangkat isu yaitu tindakan berupa metode pembelajaran yang menarik dan dapat meningkatkan keterampilan literasi bagi siswa kelas 4 di SD Negeri 01 Randu Dongkal. Dari berbagai macam isu dan dari gagasan yang ditawarkan tadi, maka saya ingin mengangkat sebuah gagasan dan ini sudah dipraktikkan, yaitu penggunaan metode membaca estafet secara berkesinambungan. Berarti bukan pada satu waktu, tetapi berkesinambungan yang akan kita atur sedemikian rupa untuk dapat meningkatkan keterampilan literasi pada siswa kelas 4 di SD Negeri 01 Randu Dongkal. Adapun langkah-langkah kegiatan untuk menerapkan metode membaca estafet dalam pembelajaran, yang pertama adalah tentu setelah kita mengetahui kemampuan-kemampuan siswa kita akan mengelompokkan mereka menjadi beberapa kelompok. Dan sebaiknya menurut penelitian jangan dikelompokkan rendah dengan rendah, tetapi harus beragam dari kemampuan sangat tinggi sampai kemampuan yang sangat rendah. Dan ini sesuai dengan pembelajaran diferensial untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, setelah kelompok terbentuk, kemudian secara bersama-sama siswa kita ajak membaca secara kolosal, siswa dengan guru. Apa tujuannya? Ternyata anak-anak kelas 4 ketika membaca kata-kata tertentu mereka kesulitan. Nah, tujuan membaca bersama ini untuk kita evaluasi pada saat anak tidak bisa membaca kata-kata tertentu atau kadang menabrak tanda baca, dapat kita koreksi bersama-sama. Nah, di sini setelah membaca bersama-sama, kita analisis kata per kata, lalu kalimat per kalimat. Dalam tiap paragraf itu kan ada unsur-unsurnya, katanya apa artinya, kalimatnya ada berapa, tanda baca mana yang harus berhenti, tanda baca mana yang harus dibaca dengan intonasi tertentu, dan juga isinya. Nah, setelah kita analisis bersama-sama, tentu sudah ada pengetahuan konsep bagi anak. Oh, ketika nanti saya membaca, saya harus seperti ini. Kata ini memiliki arti ini, ketika digabungkan dalam sebuah kalimat, ada isi dari kalimat tersebut. Nah, setelah itu selesai, baru kita laksanakan kegiatan membaca estafet dalam kelompok itu. Anak pertama dan anak yang terakhir terus secara berkesinambungan mendapat jatah satu kalimat. Sementara kelompok lain mencatat apakah ada pengucapan kata yang salah, pengucapan tanda baca yang salah dalam kalimat. Kemudian adakah anak yang melanggar kesepakatan? Kita kan kesepakatannya satu anak satu kalimat. Kalau dia melebihi dari jatah yang diterima, maka oleh kelompok yang lain dicatat kesalahan-kesalahannya. Kemudian setelah selesai kegiatan membaca estafet sesuai kesepakatan, setiap kelompok yang lain memberikan presentasinya, menunjukkan tadi kelompok ini menurut catatan saya salahnya di kata ini, kalimat ini, dan seterusnya. Kegiatan terakhir setelah semua dilaksanakan, guru akan memberikan evaluasi berdasarkan isi bacaan untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap bacaan yang sudah kita baca bersama-sama. Berikut kami sajikan contoh kegiatan yang sudah dipraktikkan. Dan ini video diambil bukan kemarin-kemarin, tetapi sejak lama, sejak awal sampai sekarang, tetapi saya cuplik yang terbaru. Nah, ini kita saksikan bersama-sama video ketika anak membaca kolosal. Dan ini memang kadang-kadang situasi kelas perlu kita atur sedemikian rupa supaya anak tidak jenuh, tidak menghadap ke depan terus, kadang dia berkelompok, kadang kita ubah tata letak yang memungkinkan anak untuk bergerak secara bebas. Ini membaca bersama. Kemudian
Yang ini mulai membaca secara estafet dalam satu kelompok. Ini adalah ada 4 kelompok ya. Ini yang saya sajikan di sini satu kelompok. Kita dengarkan bersama-sama kalau terjadi. Di sini anak sudah membaca materi IPS. Karena kalau tidak kita tuntun mereka membaca, kebanyakan anak untuk malas untuk membaca. Dan di sini ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh anak ketika membaca secara estafet. Kemudian video yang berikutnya ini di hari yang lain. Ini diambil ada dibagi 2 kelompok. Mereka membaca secara estafet untuk mengetahui hal yang sama sedang kita ukur pada metode membaca estafet ini. Bisa kita lihat bersama-sama. Dan ingat pada saat membaca estafet hampir seluruh siswa tidak ada yang tidak fokus. Semua fokus per kata. Karena mereka takut ada kesalahan, tapi mereka juga perhatian terhadap bacaan. Ini saya minta bantuan kepada anak ya, anak untuk mengambil gambar. Sehingga gurunya bisa berkeliling untuk menentukan anak ini masih seperti ini, anak ini perkembangannya seperti ini. Memang anak harus kita latih untuk membantu kegiatan guru. Ini juga sama di hari yang lain, situasi kelas juga sudah berubah, kelompoknya juga sudah berubah, dan guru bisa berkeliling secara bebas. Kita lihat data sebelum metode ini diterapkan, sebanyak 28 siswa atau 82,35% dari 34 siswa itu memiliki pemahaman yang rendah terhadap isi bacaan. Sementara hanya 6 siswa atau sekitar 17,65% memiliki pemahaman yang baik. Setelah diterapkan metode membaca estafet dari mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, dan Maret kemarin, itu sebanyak 6 siswa, sekarang terbalik, sebanyak 6 siswa atau 17,65% dari 34 siswa masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap isi bacaan, namun meningkat dalam kecepatan dan ketepatan membaca. Mereka ketika ada titik berhenti, tanda koma ada jeda sejenak, tanda tanya sudah mulai ada intonasi untuk bertanya. Kemudian ada meningkat 28 siswa atau 82,35% memiliki pemahaman yang lebih baik dari pemahaman sebelumnya. Mereka ketika sudah membaca langsung mengerti apa yang ada dalam bacaan tersebut. Simpulan, setelah dilakukan tindakan-tindakan dan berkesinambungan, ternyata terbukti penggunaan metode membaca estafet dapat meningkatkan pemahaman berupa keterampilan literasi pada isi bacaan siswa SD kelas 4 dan ini masih terus berlanjut. Mudah-mudahan di semua kelas, mudah-mudahan ada kegiatan membaca dengan metode estafet bagi setiap siswa supaya ada peningkatan dalam pemahaman isi bacaan. Baik, demikian pemaparan dari seminar laporan orientasi tentang penerapan metode membaca bagi peningkatan keterampilan literasi terutama dalam pemahaman isi bacaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mente pertama Bapak Girno Sarjana Pendidikan. Pada dasarnya penampilan dan penyajiannya yang sangat bagus, hanya lancar, menguasai. Saya hanya mau mengcross-check di latar belakang, Pak. Di awal, di latar belakang itu kan ada yang berapa siswa yang ditampil. Ya, itu sudah betul, prosentase itu wajib dimasukkan. Tapi ketika ini di belakang ada, tapi secara global, ya, secara global. Nah, ini harusnya
siklus awal, ini kan berarti siklus awal itu harus diprosentase. 6 anak yang tidak paham isi bacaan itu berapa persen? 12 anak yang tidak paham isi bacaan, yang membaca lambat itu berapa persen? Seperti itu. Nah, di belakang sudah ada, di belakang saya lihat, oh berarti sudah ada. Cuma di awal rincian permasalahan, ya, Pak Kirno menyebut isu. Kalau saya, permasalahan yang dihadapi oleh Pak Kirno selaku guru kelas 4 ketika mengajar membaca. Jadi hanya itu Pak. Yang belakang sudah bagus, prosentase itu harus dimasukkan. Ketika di akhir panjenengan sudah ada Pak, sudah ada. Yang cuma yang di depan, ini yang di depan paling tidak ini kekurangannya hanya itu, hanya sedikit. Kalau siklus awal yang tidak paham mengeja kata, yang membaca lambat, yang membaca sedang dan membaca cepat itu diprosentasi per itemnya. Nanti di belakang nanti ada perubahan. Yang tadinya mengeja kata terusan pemahaman bacaannya tidak ada, berarti naik. Yang tadinya 6, 0 mungkin ada peningkatan setelah ada kegiatan panjenengan penelitian itu atau penerapan metode membaca estafet. Pada intinya semua bagus ya, semua lancar, dan kelanjutannya ketika akan membuat laporan ditingkatkan lagi. Itu saja dari saya.